Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Patisalva dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan, dan saya juga akan menjelaskan materi yang saya pelajari selama 1 semester. Dan saya akan memberikan inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebelum kita membahas tentang arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan, alangkah baiknya kita untuk mengenal lebih jauh lagi tentang psikologi pendidikan. Ilmu psikologi adalah suatu ilmu yang sangat penting, harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan, terutama untuk seorang guru. Guru harus bisa menguasai pengetahuan tentang psikologi, karena pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Next, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan, khususnya bagi calon guru. Kenapa sih calon guru itu harus mempelajari psikologi pendidikan, dan seberapa pentingkah psikologi pendidikan untuk mereka? Di video ini saya akan membahas tentang arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi guru. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai akan dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga membuat siswa merasa nyaman. Mengingat latar belakang dari tiap-tiap siswa berbeda, dan hal tersebut merupakan faktor pembentuk kepribadian. Yang kedua, dengan mempelajari psikologi pendidikan, seorang guru akan dengan mudah memahami keadaan dan kebutuhan siswanya, sehingga guru dapat menentukan pendekatan psikologi yang sesuai. Ketiga, selain untuk menentukan pendekatan, juga bisa untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Psikologi pendidikan akan memberikan gambaran terkait karakter dari masing-masing siswa, sehingga menciptakan hubungan sosio-emosional yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan dalam membimbing siswa. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita juga mampu memberikan dukungan, dorongan, ataupun motivasi untuk siswanya dalam meningkatkan semangat belajar. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan selama 1 semester. Jadi, ada 11 submateri dalam semester ini. Berikut ini saya akan jelaskan satu persatu. Materi yang pertama tentang perkembangan anak. Perkembangan fisik pada anak usia dini ditandai dengan perkembangan mulai bergerak dari tanggapan umum ke khusus, atau dari bayi sampai dewasa. Jadi mulai dari merangkak, jalan sambil pegangan tembok atau dipegangi oleh orang tua, terus jalan tanpa dipegangi, dan ke tahap berlari. Perkembangan secara kesinambungan, semua proses perkembangannya urut tanpa terkecuali. Jenis perkembangan anak usia dini dibedakan menjadi 3, yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan perkembangan psikososial. Perkembangan yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik ditandai dengan proporsi tubuh anak yang berubah secara drastis, anggota badan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, pernafasan lebih lambat dan mendalam, serta denyut jantung lebih lambat dan menetap.
Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Kemampuan untuk berpikir dan menggunakan otak. Anak mulai mengembangkan kemampuan dalam berpikirnya, belajar, dan mengingat. Imajinasi anak selalu berkembang, serta mental mulai terlatih. Perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan psikologis. Di sini ada 4, yaitu perkembangan emosi, ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat dan sulit untuk dibimbing serta diarahkan. Perkembangan sosial, ditandai dengan anak yang mulai bergaul dengan teman sebayanya. Perkembangan permainan, dan yang terakhir yaitu perkembangan moral, berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Topik yang kedua, saya akan membahas tentang remaja dan perkembangannya. Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, mulai dari usia 11 tahun sampai 21 tahun. Pada masa ini, remaja cenderung untuk mencari jati dirinya. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, adolescens, yang berarti tumbuh. Dalam artian, tumbuh baik dari segi perubahan biologis, kognitif, maupun sosio-emosional. Adapun perubahan-perubahan itu meliputi perubahan fisik dan psikomotorik, yang berupa perubahan berat badan, tumbuhnya ciri-ciri sekunder pada cowok, penggunaan bahasa, mulai mengenal bahasa gaul, perilaku sosial, moralitas, dan religius. Dalam masa remaja, terkadang timbul berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, tawuran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan serta arahan dari semua pihak, agar remaja terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang dan dapat merusak masa depannya. Di sini peran orang tua juga sangatlah penting, karena pada masa ini sangat rawan untuk terjerumus ke hal-hal negatif, karena pada masa ini remaja belum menemukan jati dirinya. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang perbedaan individu. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang berarti tidak terbagi. Jadi, individu yaitu manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Sedangkan menurut Chaplin, perbedaan individu yaitu perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan dengan individu lain. Sedangkan menurut Gary, perbedaan individu yaitu perbedaan fisik, sosial, inteligensi, kemampuan dasar, kepandaian atau kecakapan di sekolah. Perbedaan individu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi horizontal. Setiap individu itu berbeda dengan individu lain dalam aspek mental. Contohnya, tingkat kecerdasan, kemampuan, emosi, ingatan, dan lain sebagainya. Jadi, antara individu satu dengan individu yang lainnya tidak mungkin memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Pasti mereka itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang pintar, bodoh, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dari segi vertikal. Segi vertikal ini berkaitan dengan aspek jasmani. Jadi tidak ada individu yang memiliki aspek jasmani yang sama. Contoh dari aspek jasmani ini yaitu ukuran, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Setiap individu tuh memiliki postur tubuh yang berbeda-beda. Ada yang pendek, tinggi, kecil, sedang, dan lain sebagainya. Perbedaan individu dipengaruhi oleh dua faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan atau genetik, faktor yang diturunkan melalui pewarisan orang tua. Hal ini yang membedakan dengan individu lain. Faktor lingkungan mencakup status sosial ekonomi orang tua, pola gizi, stimulasi, pola asuh orang tua, dan adat istiadat. Adapun macam-macam perkembangan individu ada 4. Yang pertama, inteligensi atau problem solving, yaitu keahlian dalam memecahkan masalah dan kemampuan beradaptasi. Kedua yaitu kepribadian.
mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, temperamen, gaya perilaku seseorang dan cara karakteristik dalam hal merespon. Yang terakhir, gaya belajar. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang sukanya belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang belajar dalam suasana tenang ataupun sepi. Terus ada juga yang tanpa belajar, semua materinya itu udah ada di otak. Topik selanjutnya yaitu tentang teori behavioristik. Teori behavioristik yaitu teori belajar yang menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang diamati. Dalam teori ini, untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengondisian. Pada teori ini, guru menggunakan paradigma behaviorisme dengan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun hasil dari penerapan teori ini yaitu terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Tapi, apabila dalam penerapan teori ini gagal, maka akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak menyenangkan bagi siswa. Topik yang kelima yaitu teori kognitif. Teori kognitif ialah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, mengolah informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya, serta lebih mementingkan proses daripada hasil. Dalam materi ini terdapat beberapa pandangan dari para ahli. Akan tetapi, saya akan mengambil 3 dari 6 ahli yang sudah dijelaskan dalam materi ini. Yang pertama, dari Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang, pelopor teori Gestalt. Mereka menekankan bahwa proses pembelajaran dimulai dari keseluruhan lalu menganalisir unsur-unsurnya. Menurut Kurt Lewin, pembelajaran bahwa semakin dekat siswa dengan medan belajar, maka motivasi belajar semakin kuat dibanding dengan siswa yang jauh dengan medan magnet. Medan yang dimaksud ialah medan psikologis. Sedangkan menurut Jerome Bruner, bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Dalam teori ini, siswa harus lebih aktif. Bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif siswa. Yang terakhir, belajar harus berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas topik ke-6, yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ialah proses memanusiakan manusia yang mana dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Teori ini mengajarkan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama teori ini yaitu membantu siswa untuk mengembangkan dirinya agar mereka mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dan tujuan pembelajarannya lebih mengarah ke proses belajar daripada hasil. Siswa didorong untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri, dan siswa bebas untuk mengemukakan pendapat. Pada teori humanistik, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu mengedepankan sikap demokratis, peran aktif peserta didik, dapat mempererat hubungan antara peserta didik, guru, dan lingkungan sekitar. Sedangkan kekurangannya, pemahaman yang kurang. Hal tersebut dapat menghambat proses pembelajaran siswa. Adanya kebebasan akan memicu penyalahgunaan dan pemikiran yang tidak berpusat. Topik ke-7 yaitu tentang teori Ki Hajar Dewantara. Teori ini mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak didik, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat tercapai kesempurnaan hidup.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem Among, yaitu ing ngarsa sing tulodo, berarti guru sebagai pemimpin. Guru harus bisa menjaga tingkah lakunya supaya bisa menjadi teladan. Ing madya mangun karso, yang berarti bahwa guru harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada anak didik. Tutwuri handayani, yang berarti bahwa seorang guru harus memberi dorongan kepada anak didiknya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan membahas tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar menurut Dewantara yaitu lingkungan belajar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan ketiganya merupakan tripusat yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Lingkungan belajar oleh para ahli sering juga disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Jenis lingkungan belajar ada 3, lingkungan alam, lingkungan dalam, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar ada tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan pergaulan. Topik ke-9 tentang motivasi belajar. Motivasi adalah sebuah dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan suatu hal yang sesuai dengan keinginan. Menurut paham behavioristik, motivasi merupakan faktor eksternal yang perlu didesain untuk merubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Motivasi dapat dijelaskan melalui teori behaviorisme yang mengembangkan motivasi melalui konsep ganti-ganti, reinforcement, punishment, dan modeling. Motivasi menurut paham kognitivisme merupakan faktor yang datang dari dalam diri manusia. Pada tahap tertentu, kecemasan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja, akan tetapi apabila kecemasan tersebut melampaui batas atau kemampuan individu untuk mengelolanya, maka kecemasan melemahkan motivasi untuk menurunkan kinerjanya. Saya akan membahas mengenai evaluasi belajar. Tujuan evaluasi pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, dan yang terakhir, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, maka sistem pembelajaran tidak dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3. Bagi siswa, fungsinya adalah mengetahui tingkat kemajuan belajar seorang siswa, membantu memberikan dorongan belajar atau motivasi belajar, dan memberi pengalaman dalam belajar bagi siswa tersebut. Bagi guru, menyeleksi siswa dan mempersiapkan keberhasilan siswa, mengetahui faktor penyebab seorang siswa belajar dan memberi bimbingan, memberikan pedoman belajar seorang siswa, serta mengetahui ketetapan metode mengajar. Bagi lembaga pendidikan, berfungsi untuk mempertahankan standar dan mutu pendidikan, berfungsi menilai ketepatan kurikulum yang diaplikasikan, dan menilai kemajuan suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang aktif memberikan kontribusi. Materi yang terakhir tentang diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Jadi, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Guru harus berusaha membantu peserta didik yang
belum mampu menguasai bahan pelajaran dengan cara meneliti jenis dan letak kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dua, yaitu psikologis dan kesehatan. Faktor psikologis dikategorikan menjadi dua, yaitu motivasi dan minat, sedangkan faktor kesehatan dikategorikan menjadi dua, yaitu fisiologis dan kebiasaan belajar. Faktor eksternal ada tiga. Yang pertama berasal dari orang tua. Orang tua merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perkembangan siswa. Faktor orang tua dapat berupa dukungan maupun materi atau ekonomi. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah, berupa penggunaan metode oleh guru dan penggunaan alat atau media. Yang terakhir, lingkungan masyarakat, dapat berupa media massa maupun pergaulan. Berdasarkan penjelasan di atas, saya akan memberikan inovasi untuk pendidikan, khususnya di Indonesia, agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Mengingat pendidikan di era modern sekarang sangatlah penting, akan tetapi masyarakat Indonesia cenderung kurang tergugah dalam hal pendidikannya. Oleh karena itu, saya akan memberikan inovasi agar pendidikan kita semakin maju. Berikut akan saya paparkan inovasi-inovasi tersebut. Tersebut salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan program literasi. Minat baca di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Oleh karena itu, di setiap sekolah harus menerapkan program literasi. Sebelum jam pelajaran dimulai, alangkah baiknya siswa membudayakan membaca. Bebas boleh membaca novel, komik, maupun materi pelajaran. Dan perpustakaan harus menambah buku-buku bacaan agar siswa menjadi nyaman ketika berada di perpustakaan. Di era yang canggih ini sudah banyak tersedia buku bacaan online dan aplikasi untuk membaca secara online. Kalian bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Seharusnya program literasi diterapkan ketika anak duduk di bangku sekolah dasar, karena anak pada usia 5-7 tahun memiliki rasa penasaran yang tinggi. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Meminimalisir waktu belajar di dalam kelas. Dengan cara mengurangi waktu belajar di kelas, bisa diganti dengan mengeksplor atau belajar di alam. Hal ini dilakukan agar anak tidak bosan belajar di kelas secara terus-menerus. Anak bisa mengekspos dirinya dan semakin dekat dengan alam. Mungkin saat belajar di kelas, ada anak yang kurang suka dengan kondisi di kelas dan cenderung tidak bisa mengekspos dirinya dengan bebas. Hal tersebut tidak terasa aneh, karena setiap individu berbeda dengan individu lain. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tentang materi perbedaan individu. Yang terakhir yaitu dengan melakukan diagnosis kesulitan belajar pada anak, agar guru tahu jenis masalah yang sedang dialami anak dan guru dapat menemukan solusinya. Semoga 3 inovasi di atas dapat membantu untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dan semoga pembahasan di atas bermanfaat untuk kita semua. See you next time.